sejahtera para hamba Tuhan, pejabat-pejabat gereja, aktivis, dan juga seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Nathan Curnawan, melalui live streaming yang disiarkan melalui Bible Teaching Ministry. Hari ini, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan tema Gereja Milik Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pengajaran ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Kami persilakan dan kita nikmati pujian ini melalui lagu ciptaannya, Jalan Kebenaran dan Hidup. Jalan saat tiada jalan, Kau terang kebenaran di tengah kegelapan. Kau berikan hidup kekal berkelimpahan bagiku yang percaya kepadamu Tuhan. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup bagiku. Ku percaya, ku terima setiap janji-Mu. Kekal berkelimpahan bagiku yang percaya kepadamu Tuhan. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup bagiku. Ku percaya, ku terima setiap janji-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup bagiku. Ku percaya, ku terima setiap janji-Mu. Kebenaran dan hidup bagiku. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan satu lagu pujian. Karena ini memang pengajaran di live streaming, maka lagu-lagu itu kami batasi supaya firman Tuhan, pengajaran lebih banyak kita serap. Karena kalau hanya sekedar memuji Tuhan,
mendengarkan musik, Bapak Ibu sudah mendapatkan di banyak channel-channel. Bisa dengarkan musik, bahkan sampai gratis di YouTube. Tapi kalau pengajaran-pengajaran firman Tuhan mungkin terbatas, Bapak Ibu bisa dapatkan. Kita akan mulai, kita terlebih dulu berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kembali kami menghadap Engkau Tuhan, dengan permohonan Engkau menyertai seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini. Dari awal hingga akhir. Kembali kami ingin belajar tentang firman-Mu, melanjutkan topik pembahasan kami, gereja milik Tuhan. Sesi yang akan kami kupas pada saat ini adalah sesi yang ketiga. Karena itu mohon Engkau buka hati kami, pikiran, mata kami, sehingga apa yang akan disampaikan pada saat ini, kami bisa menangkap dengan baik. Khususnya untuk para hamba-hamba Tuhan, para pejabat gereja, aktivis, pengerja, supaya diberikan hati seorang murid, agar mereka belajar dan terus belajar kembali ke dalam firman-Mu dengan kerendahan hati, mau tunduk di bawah otoritas firman-Mu, karena kami sedang belajar tentang kebenaran firman-Mu, bukan karena melihat pribadi siapa yang mengajarkan firman ini. Demikian pula kepada seluruh jemaat GCC dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus pimpin, sertai, agar melalui ibadah live streaming kami dapat berjumpa di jaringan udara. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan judul 5 doktrin utama gereja awal. Tapi sebelumnya saya akan mengulang sedikit pada sesi yang kedua. Resume pelajaran di sesi yang kedua agar nyambung dengan sesi yang ketiga ini. Di dunia saat ini telah muncul begitu banyak aliran atau sinode atau denominasi gereja-gereja. Namun sangat disayangkan, dengan munculnya banyak denominasi gereja, memang satu sisi pemberitaan Injil juga berkembang. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus, tapi mereka terjebak juga masuk ke dalam berbagai macam gereja yang ajarannya sudah menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Karena itulah saya rindu agar para hamba Tuhan, aktivis pejabat gereja, kita kembalilah ke gereja awal. Karena gereja awal adalah gereja yang ajarannya masih Alkitabiah. Pada sesi yang lalu saya sudah mengupas bahwa agar tidak salah masing-masing gereja mengikuti doktrinnya sendiri, sehingga terjadi kekacauan mana yang benar, maka dibutuhkanlah semacam standarisasi kebenaran doktrin. Jika dalam dunia sekuler saja ada standarisasi yang diakui secara nasional dan internasional, seharusnya gereja juga punya standarisasi. Dalam dunia bisnis, Anda bisa bayangkan bagaimana kacaunya dunia bisnis, dunia perdagangan, seandainya tidak ada bagian-bagian yang dijadikan sebagai standar untuk transaksi. Misalnya, standar 1 kilo sama dengan 10 ons. Nah, standar ini berlaku di seluruh Indonesia. Orang Papua mau lakukan transaksi dengan orang-orang di Banjarmasin. Saya ketika tugas di Banjarmasin pernah dibawa ke satu lokasi namanya Martapura. Nah, itu khusus tempat jual berbagai macam perhiasan berlian emas. Banyak sekali, khusus. Maka terkenal sekali Martapura. Kalau transaksi, katakanlah orang Papua mau transaksi jual beli emas dengan orang Martapura, patokan orang di Papua 1 kilo
emas sama dengan 10 on, tapi orang Martapura mengatakan 1 kilo 8 on. Sisa 2 on siapa yang bertanggung jawab? Saya yakin tidak ada yang mau mengalah. Kalau duit 1 rupiah saja orang tidak mau mengalah, pasti nggak akan bisa jalan. Sama juga doktrin-doktrin gereja sekarang. Kita mau mengalah, mau mengikuti doktrin yang mana? Gereja mana yang mau mengalah, mengakui, oh doktrin kami keliru, yaudah kami ikuti deh. Atau doktrin kamu lebih besar pengikutnya, kami ikuti deh. Gereja mana? Tidak. Semua gereja akan mempertahankan doktrinnya. Nah itu standar masing-masing. Betapa kacaunya kalau masing-masing mempertahankan standarnya. Kemudian standar jarak. 1 kilo sama dengan 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Bagi pelari dimanapun, di nasional Indonesia maupun di luar negeri. Ketika lomba lari 1 kilometer, otomatis 1000 meter, semuanya harus lari. Tidak ada yang mengatakan negara ini 1 kilometer sama dengan 500 meter. Atau 1 kilometer sama dengan 600 meter. Tidak ada. Yang namanya 1 kilometer sudah standar internasional. Ukurannya adalah 1000 meter. Misalnya Jokowi mau bangun jalan tol 1 kilometer, lalu pemborongnya dari luar negeri, dari Jepang, dari RRC. Nah patokannya kan gini, 1 kilo sama dengan 1000 meter. Nggak bisa. Indonesia katakan 1 kilometer sama dengan 1000 meter, lalu pemborong dari luar negeri berkata, oh patokan kami 500 meter, bukan 1000 meter. Kacau nggak? Siapa yang bisa transaksi? Nah demikian pula standar ukuran 1 meter sama dengan 100 cm. Indonesia katakanlah Tanah Abang. Para pengusaha Tanah Abang impor kain dari RRC. Orang RRC ngomong 1 meter sama dengan 100 cm. Tapi pedagang Tanah Abang berkata 1 meter patokan kami di sini adalah 75 cm. Sisa 25 cm siapa yang harus tanggung jawab? Akhirnya nggak ada yang mau ngalah, transaksi batal. Jadi betapa kacaunya dunia bisnis jika tidak ada standarisasi. Nah kalau dunia bisnis saja mau rendah hati, mau transaksi, ada standarisasi supaya sama-sama menguntungkan. Bagaimana dengan gereja hari ini? Egoisme yang ditonjolkan. Sinode gue lebih Alkitab, ajaran gue lebih benar. Karena itulah hari ini saya tidak memberikan ajaran tertentu. Tapi saya mengajak Bapak Ibu kembali ke ajaran paling awal. Maka dibutuhkan standarisasi di dalam kebenaran. Lalu standarisasi kebenarannya mau kita pakai yang mana? Mengingat masing-masing sinode punya doktrin sendiri. Masing-masing aliran gereja punya kebenaran sendiri. Saya sudah singgung. Seluruh dunia tidak kurang dari 1000 denominasi gereja. Di Indonesia sendiri ada 323 sinode. Kita harus ikut sinode mana? Sinode A, B, C, D. Mana yang jadikan patokan kita? Saya ingin katakan, saya tidak patokkan pada sinode tertentu. Tapi kebenaran saya akan mengajak Bapak Ibu patokkan pada gereja awal. Gereja yang berdiri setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Karena menurut saya, gereja rasul-rasul, gereja awal itu yang ajarannya Alkitabiah. Yang bisa kita jadikan sebagai standarisasi. Saya akan berikan 3 alasan. Yang pertama, itu adalah gereja yang berdiri sesuai dengan janji Tuhan. Di hadapan murid-muridnya Tuhan Yesus berkata di Matius 16 ayat 18. Dan engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja yang didirikan Tuhan tidak akan dikuasai oleh alam maut. Artinya ada jaminan keselamatan kepada umatnya. Artinya gereja inilah yang Bapak Ibu harus cari. Umat Kristen, engkau harus cari gereja yang didirikan Tuhan. Yang tidak dikuasai alam maut. Lalu ayat 19. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya gereja milik Tuhan punya koneksi langsung dengan sorga. Diikat di dunia artinya namamu terdaftar di gereja ini akan terdaftar di kitab kehidupan. Dilepas di dunia ketika gereja milik Tuhan memecat engkau sebagai keanggotaan, namamu akan terhapus di dalam kitab kehidupan. Itu nggak main-main.
Masalah serius. Jadi gereja milik Tuhan Yesus itu ada dua otoritas. Tidak dikuasai oleh maut dan punya interaksi atau hubungan langsung dengan sorga. Gereja inilah yang harusnya jadikan patokan bagi kita. Punya otoritas. Karena gereja milik Tuhan adalah duta sorga. Yang menyiapkan orang-orang yang akan dibawa ke sorga. Lalu yang kedua. Gereja awal itu didirikan oleh kuasa Roh Kudus. Petrus adalah nelayan kecil. Tapi sekali berkhotbah 3.000 orang dibaptis. Tidak ada satupun pendeta kaliber dunia yang bisa menyaingi rekor Petrus. Sekali khotbah 3.000 orang dibaptis. Padahal itu nelayan kecil. Karena itu Petrus berkhotbah bukan bersandarkan kekuatan sendiri. Tapi Roh Kudus yang menyertai Petrus. Roh Kudus yang berkarya. Sehingga orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus terharu dan bertobat. 3.000 orang dibaptis. Itulah gereja awal. Gereja yang pertama kali melakukan baptisan 3.000 orang. Itulah gereja awal. Begitu baptisan dijalankan, maka gereja awal sudah mulai berdiri. Organisasi mulai dijalankan. Bapak Ibu, itulah gereja milik Tuhan. Kemudian yang ketiga, saat itu baru hanya ada satu aliran gereja. Standar satu-satunya. Kecuali di gereja rasul saat itu ada dua macam gereja. Nah kita bingung nih, mau gereja A atau gereja B. Petrus mendirikan gereja sendiri. Andreas mendirikan gereja sendiri. Nah, kita mau ikut mana? Petrus atau Andreas? Atau Yakobus? Bersyukurlah. Gereja awal tidak ada rasul-rasul yang memiliki gereja sendiri. Gereja itu bersifat organisasi. Gereja itu milik bersama. Makanya doktrinnya masih sama. Tapi hari ini, gereja kan sudah berbeda-beda. Gereja didirikan oleh pendeta A, milik pendeta A. Gereja didirikan oleh pendeta B, maka milik pendeta B. Masing-masing. Hari ini sudah begitu kacau. Karena itulah standar patokan kita adalah kembali ke gereja awal. Karena itu adalah gereja yang ajarannya paling alkitabiah. Karena belum ada perpecahan. Belum ada muncul berbagai macam sinode gereja. Kita lihat kembali tentang skema ini. Sudah saya sajikan di sesi yang kedua. Nah, kita akan kembali ke gereja rasul. Seharusnya doktrin yang diajarkan dan dijalankan gereja awal itu yang harus menjadi standar dari kebenaran untuk gereja-gereja zaman sekarang. Itulah standarisasi kebenaran. Karena itu pemulihan gereja awal atau gereja rasul adalah sesuatu yang harus benar-benar dijalankan oleh gereja-gereja zaman sekarang. Kita ingin pulihkan kembali ajaran rasul-rasul. Siapa yang mengatakan bahwa ajaran rasul-rasul itu sudah hilang? Sudah ketinggalan zaman? Tidak ada pembuktian. Justru kita sudah meninggalkan ajaran pokok, ajaran dasar yang sudah diletakkan oleh para rasul. Artinya rel kereta api sudah dibuat oleh rasul-rasul, tapi kita membangun rel masing-masing. Kita punya stasiun masing-masing. Kita nggak akan sampai tujuan gereja milik Tuhan Yesus. Karena gereja milik Tuhan Yesus tidak mungkin ada dua di dunia. Lalu apa saja doktrin-doktrin yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya di gereja awal? Tadi saya katakan, mari kita kembali ke gereja awal. Lalu apa patokan kita? Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid di gereja awal? Bapak Ibu yang saya kasih, pada sesi yang ketiga ini, kita akan belajar ada 5 doktrin utama, 5 ajaran utama gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. 5 doktrin ini kira-kira masih dijalankan oleh gereja-gereja sekarang atau tidak? Itu yang menjadi persoalannya. Kita lihat 5 ajaran pokok Tuhan Yesus dan para rasul. Yang pertama, melakukan baptisan. Tentu baptisan yang dilakukan itu adalah baptisan yang sesuai dengan Alkitab. Tuhan itu satu. Nggak mungkin Tuhan yang satu ini akan berikan macam-macam baptisan. Lalu yang kedua, melakukan perjamuan kudus yang sesuai dengan Alkitab. Bukan sekedar menggunakan roti dan anggur di dalam perjamuan. Tapi harus ikut petunjuk-petunjuk Alkitab. Yang ketiga, jemaat harus memohon kepenuhan Roh Kudus. Jadi setelah jemaat dibaptis, harus segera dipenuhi Roh Kudus. Lalu yang ketiga, yang keempat, melakukan pembasuhan kaki. Gereja awal masih ada pembasuhan kaki. Dan itu sudah hilang di gereja-gereja zaman sekarang. Gereja mana yang masih lakukan basuh kaki? Boleh dikatakan 95%
gereja-gereja sinode-sinode sudah meninggalkan basuh kaki yang dianggap itu hanya pengajaran Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Itu hanya pengajaran. Kalau kita bisa saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni, berarti kita sudah basuh kaki. Betulkah tafsiran itu? Untuk basuh kaki, saya akan kupas pada sesi yang keempat. Karena di sesi yang ketiga ini kalau saya kupas semua akan terlalu panjang. Dan juga yang kelima, tetap menguruskan hari Sabat sebagai hari ibadah. Hari Sabat itu hari apa? Nah ini yang menjadi persoalan. Sabat itu masuk ke dalam 10 hukum Allah. Seluruh kitab suci kita yang begitu tebal, yang ditulis lebih kurang 40 orang, ada nabi, ada rasul, ada gembala, macam-macam, ada raja yang menulis kitab itu. Dari 40 penulis. Tapi ada bagian kecil yang ditulis oleh Allah dan boleh dikatakan menjadi intisari dari seluruh Alkitab. Yaitu 10 hukum Allah. Hukum 1 sampai 10 dan terbagi menjadi 2 bagian. Maka ketika Tuhan Yesus berbicara dengan orang-orang yang bertanya kepadanya, Guru, hukum manakah yang terutama dari kitab Taurat dan para nabi? Di Matius pasal 22, Yesus katakan, kasihilah Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Lalu hukum yang kedua, yang sama seperti itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah sebenarnya itu adalah intisari dari 10 hukum Allah. Hukum pertama sampai hukum yang keempat, itu hubungan kita dengan Allah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan lain sebagainya. Lalu hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10, hubungan sesama manusia. Hormatilah ayahmu ibu, dimulai dari hukum yang kelima. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdosa. Macam-macam itu hubungan sesama manusia. Nah kalau kita mau tariknya dia simbol hubungan dengan Allah di hukum 1 sampai hukum yang keempat adalah garis vertikal. Dan hubungan sesama manusia, mengasihi sesama manusia horizontal. Kalau kita satukan akan menjadi sebuah salib. Jadi intisari dari kekristenan adalah salib. Dan ajaran utamanya adalah 10 hukum Allah. Alkitab yang begitu tebal ini adalah penjabaran dari mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Nah di dalam hari Sabat itu masuk ke hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah apakah hari Sabat sudah hilang? Tuhan Yesus sendiri ternyata tetap menguruskan hari Sabat sebagai hari ibadah. Karena itu hari Sabat tetap berlaku sampai pada akhir zaman. Itu dituliskan di Matius 24 ayat 20. Nah inilah 5 ajaran utama yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah gereja-gereja sekarang ajarannya masih sama dengan yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Hal ini sangat penting. Karena sanksinya ketika ajaran sudah berbeda dengan apa yang diajarkan murid-murid adalah mengalami kutukan. Ini masalah serius Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana Paulus mengancam dengan kutukan. Galatia 1:8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Paulus dengan keras. Jangankan pendeta-pendeta. Jangankan hamba-hamba Tuhan zaman sekarang. Malaikat sekalipun. Kalau memberitakan, mengajarkan suatu ajaran yang berbeda dengan yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dia akan terkutuk. Yang mengajarkan dikutuk. Yang menerima ajaran dibawa kutukan. Karena itu masalah serius. Karena itu hindarilah dirimu dari kutukan. Banyak pendeta mengajarkan tetap mematahkan kutuk, melepaskan kutuk, menyelesaikan kutuk, menghapus kutuk, mencabut kutuk. Tapi tanpa disadari ada di bawah kutukan. Karena sepanjang ajaran kita berbeda dengan murid-murid Tuhan Yesus, kita sudah ada di dalam kutukan. Karena itu pendeta-pendeta, lepaskan dirimu dari kutukan. Jemaat-jemaat Kristen dimanapun Anda berada, hindarimu dari kutukan. Bagaimana caranya? Kembali ke ajaran rasul-rasul. Ketika ajaran kita kembali ke gereja rasul-rasul, sama seperti ajaran murid-murid Tuhan Yesus, maka kutuk itu akan dicabut. Kalau tidak, kutuk itu akan tetap menempel dalam hidup kita. Ini kan bahaya sekali. Bahaya sekali. Kenapa Paulus itu sampai mengutuk? Sebenarnya 2 kali Paulus mengutuk. Di ayat 9 dia kutuk sekali lagi. Karena masalah ini sangat serius berhubungan dengan keselamatan. Ketika ajaran kita menyimpan dari Alkitab, maka kita tidak akan selamat.
Karena Alkitab itu standarisasi keselamatan kita. Nah, untuk mengupas 5 topik ini dibutuhkan waktu paling tidak 45 kali pertemuan. Karena itu nggak mungkin saya kupas langsung semuanya. 45 kali pertemuan dari 5 topik tersebut. Karena itu saya hari ini hanya akan memberikan garis besarnya, intisarinya dari 5 ajaran utama atau 5 doktrin utama yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada gereja awal setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Kita akan lihat, kita akan masuk ke 5 ajaran utama murid-murid Tuhan Yesus. Kita lihat apa saja. Yang pertama, baptisan air. Yang kedua, perjamuan kudus. Yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus. Yang keempat, pembasuhan kaki. Yang kelima, menguduskan hari Sabat. Nah, inilah 5 doktrin utama, 5 ajaran utama yang diajarkan dan dijalankan dalam gereja mula-mula atau gereja awal atau gereja rasul-rasul. Karena itu kita akan kupas secara garis besar saja. Karena nggak mungkin saya kupas dalam waktu yang sama saat ini. Bapak Ibu bisa mengikuti di link YouTube kami. Yang pertama adalah baptisan air. Gereja awal memang tetap menjalankan baptisan air karena memang itu perintah Tuhan Yesus. Sesaat sebelum terangkat ke sorga di Matius 28 ayat 19, Yesus berkata, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku." Artinya pergilah, beritakan Injil. Tapi tidak cukup kalau orang tuh hanya mau terima Injil, terima Yesus. Yesus katakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau orang sudah terima Injil, harus dibaptis. Lalu kalau baptisannya keliru gimana? Nah, ini kan jadi masalah. Di mata Tuhan belum tentu diakui baptisannya ketika baptisan kita keliru. Secara prinsip, baptisan itu mengandung 3 khasiat yang sangat penting. Walaupun banyak pendeta tidak percaya, tidak mengakuinya. Padahal sangat jelas di Alkitab, baptisan punya 3 khasiat. Yang pertama, untuk menyelesaikan dosa kita. Baptisan punya kuasa memberikan pengampunan dosa. Yang kedua, baptisan untuk memberikan sebuah status kepada kita sebagai anak Allah. Artinya sebelum engkau dibaptis, engkau bukan anak Allah. Setelah engkau dibaptis, baru engkau diakui Allah sebagai anaknya. Sama seperti Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Begitu Yesus keluar dari air sungai Yordan, langit terbuka. Dari langit terdengar suara, "Inilah anakku." Jadi waktu dibaptis itulah kita diakui Tuhan sebagai miliknya, sebagai anaknya. Lalu yang ketiga, baptisan berhubungan dengan keselamatan. Boleh dikatakan baptisan merupakan salah satu syarat keselamatan. Betapa pentingnya baptisan itu ya. Namun, seiring dengan munculnya banyak sinode gereja di dunia, muncul pula berbagai macam model-model baptisan berbeda-beda. Satu sinode dengan sinode lain, satu gereja dengan gereja lain, satu pendeta dengan pendeta lain, semuanya itu berbeda-beda. Nah, saya akan sajikan gambar atau bagan semua denominasi gereja sudah saya rangkumkan di dalam bagan tersebut. Apapun gereja Anda sudah saya rangkumkan di sini. Perhatikan. Yang namanya baptisan ada 4 unsur atau 4 aspek. Pertama, cara baptisan. Kedua, tempat diselenggarakan baptisan. Yang ketiga, sebutan dalam baptisan. Dan yang keempat, sikap. Berbicara tentang cara baptisan saat ini gereja-gereja terbagi menjadi 3. Baptisan percik, selam bendera. 3. Kemudian tempat baptisan. Ada yang lakukannya di sungai, di kolam, dan di laut. Dan ketika berbicara tentang kolam terbagi lagi menjadi 3. Ada yang membaptis di kolam renang, ada yang membaptis di kolam gereja. Kolam renang itu adalah kolam umum yang mungkin ada di tempat umum khusus untuk berenang. Kita bayar tiket, kita bisa berenang di sana. Atau di apartemen-apartemen. Biasa khusus untuk penghuni. Tapi kadang-kala ada juga dari luar masuk tanpa sepengetahuan pemilik. Mungkin ada keluarga dari penghuni apartemen. Lalu ada yang berisi bak air. Bak air itu adalah sebuah bak. Bahkan saya pernah melihat ada video membaptis di dalam kamar mandi. Kebetulan kamar mandi itu ada bak air lalu dicemplungkan ke dalam. Ya macam-macam. Ketika baptisan di gereja, biasa ada gereja yang melakukan baptisan tuh, ini katakanlah mimbar. Lalu di bawahnya itu ada digali satu bak
ukuran 2 meter kali 1 meter. Nah di sanalah dipakai baptisan. Kalau tidak ada baptisan, biasa bak itu dikosongkan, ditutup. Jadi menjadi altar. Sedangkan kalau ada ibadah pada baptisan itu di baknya dibuka, diisi air. Nah waktu baptisan dilangsungkan seluruh jemaat bisa melihat. Ada yang sebenarnya, ada yang dibuka satu bak di samping gereja. Ya macam-macam lah. Kemudian sebutan dalam baptisan. Di dalam Alkitab ada 2 versi, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan satu lagi dalam nama Tuhan Yesus. Tapi oleh gereja-gereja atau pendeta tertentu dibangunlah konsep yang ketiga karena mereka bingung. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus ada ayatnya, dalam nama Tuhan Yesus juga ada ayat, maka dirangkumlah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian menundukkan kepala, diselamkan ke depan, atau menenggara, diselamkan ke belakang. Nah, semua denominasi gereja sudah saya rangkumkan di sini. Tinggal Anda ambil cara apapun. Oke, karena itu saya tidak kupas sinode mana, lalu caranya apa. Karena saya tidak menjadikan sinode tertentu sebagai proyek percontohan atau acuan, tapi gereja rasul-rasul. Nah, gereja rasul-rasul baptisannya seperti apa? Pertanyaannya begini loh. Apakah semua cara baptisan yang berbeda-beda di mata Tuhan oke-oke saja, sah saja, atau ada masalah? Bapak Ibu yang saya kasih, cara baptisan itu yang berbeda-beda belum tentu di mata Tuhan itu boleh-boleh atau sah saja. Karena itulah Rasul Paulus menjawabnya melalui ayat berikut ini. Efesus pasal 4 ayat yang kelima. 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Kalau Tuhan itu hanya ada satu, mungkinkah Tuhan yang satu ini akan berikan macam-macam baptisan? Jawabannya adalah tidak mungkin. Oke? Tidak mungkin. Kalau Tuhan itu satu, dengan sendiri Tuhan akan berikan satu model baptisan. Tinggal kita ketahui model baptisan Tuhan itu seperti apa. Nggak mungkin lah. Tuhan akan akui baptisan percik benar, baptisan selam benar, baptisan ini juga benar. Kalau gitu, kacaulah standarisasi. Artinya, timbangan ini benar, timbangan itu ini, timbangan yang lain juga benar, pada ukuran timbangannya beda-beda. Kacau. Maka perlulah standarisasi. Kita akan lihat perintah Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 19. Sebutan dalam baptisan air. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Banyak pendeta atau banyak gereja melakukan baptisan dengan perintah Tuhan Yesus. Tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, di dalam Alkitab, tidak ada satu pun yang melakukan baptisan dengan cara seperti itu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus engkau dibaptis. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Semua cara baptisan di Alkitab dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Di Kisah Rasul tercatat 4 kali baptisan secara kolektif. Baptisan secara kolektif itu artinya jumlah orang yang dibaptis itu banyak sekaligus. Dan semua cara baptisan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Atau penggabungannya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Bukan itu. Kita akan lihat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Nah yang dibaptis ini adalah 3.000 orang setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jelas sekali ya, dibaptis dalam nama Yesus Kristus, bukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu kita lihat Kisah Rasul 8 dan 16. Nah yang dibaptis di Kisah Rasul 8 itu adalah satu kota penduduk Samaria. Hasil penginjilan diakan Filipus, semua satu kota bertobat, lalu mereka dibaptis. Kita lihat caranya. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ternyata sama. Baptisan di hari Pentakosta 3.000 orang dengan di kota Samaria sama dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Kisah Rasul 10:48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Di Kisah Rasul 10:48 itu adalah baptisan sekelompok orang-orang Romawi. Bukan orang Israel. Penduduk orang Romawi yang diinjil oleh Rasul Petrus di rumah Cornelius, kepala perwira pasukan Italia. Kemudian ini ada baptisan ulang. Nah ini unik nih, baptisan ulang. Mereka sudah dibaptis tapi versi Yohanes Pembaptis.
Lalu akhirnya Paulus membaptis ulang mereka. Caranya bagaimana? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu perhatikan di sini, cara baptisannya sama. Padahal waktu baptisannya berbeda, orang yang dibaptisnya berbeda, kota tempat dibaptisannya berbeda, rasul yang membaptisnya berbeda. Tapi hasil atau cara baptisannya sama. Nah, disinilah yang ditegaskan oleh Rasul Petrus, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Nah, versi baptisan inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di gereja awal. Karena itu menurut saya baptisan yang Alkitabiah sebutannya itu harus sama seperti yang dilakukan gereja awal. Nah, apakah gereja sekarang masih sama? Menurut saya sudah mengalami pergeseran. Lalu dari dua sebutan ini di Alkitab ini mana yang harus kita pakai? Ini Tuhan Yesus perintahkan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus di Matius 28:19. Sedangkan murid-murid membaptis langsung dalam nama Tuhan Yesus. Di Kisah Rasul 2 ayat 38, 8, 16, 10, 48, dan 19 ayat yang kelima. Nah, bagaimana? Maka yang kita ikuti perintah Yesus atau murid-murid? Karena itulah pendeta-pendeta zaman sekarang bingung. Perintah Yesus dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Sedangkan murid-murid membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam kebingungan itulah akhirnya ada pendeta yang merangkumkan menjadi satu dengan versi yang ketiga. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, maaf kata nih Bapak Ibu pendeta di sini, tidak ada konsep baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus di Alkitab. Enggak ada. Itu adalah konsep buatan manusia. Nah, kalau itu konsep buatan manusia, Tuhan akui enggak? Sah apa enggak? Melanggar Alkitab apa enggak? Nah, kenapa enggak seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus saja? Mungkin ada keberatan. Murid-murid sudah melawan perintah Tuhan. Karena jelas sekali Yesus perintahkan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau gitu, dalam baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, bukankah engkau sudah melawan perintah Tuhan, sudah melawan murid-murid? Karena konsep ini nggak ada di Alkitab. Yesus tidak pernah perintahkan gitu, murid-murid tidak pernah jalankan gitu. Ya sama juga kalau gitu. Perhatikan lebih jelas. Makna yang terkandung di Matius 28 ayat 19. Menurut saya ayat ini harus dibereskan. Banyak pendeta kecil sampai ke pendeta besar ketika membaca ayat ini berulang kali, ribuan kali belum menangkap makna yang terkandung di dalam ayat ini. Coba perhatikan pelan-pelan. Masalahnya ada di kuncinya, ada di sini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketemu nggak permasalahan apa di ayat ini? Banyak pendeta, ratusan bahkan ribuan kali sudah hafal di luar kepala ayat ini, tapi tidak menangkap apa makna di dalam ayat ini. Sebenarnya penekanan Tuhan Yesus di dalam ayat ini adalah membaptis seseorang itu harus dalam nama. Nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Sedangkan kata Bapa, Anak, Roh Kudus bukan nama, melainkan panggilan atau sebutan. Berarti ketika kita membaptis seseorang harus mencari nama Bapa itu apa, nama Anak itu apa, nama Roh Kudus itu apa. Dan setelah saya gali secara mendalam, saya temukan nama Bapa itu Yesus, nama Anak Yesus, nama Roh Kudus juga adalah Yesus. Mungkin Anda akan berkata, masa tuh? Mana buktinya? Nah, saya akan kupas di sesi khusus topik baptisan. Nggak di sini, karena di sini terlalu panjang. Kita lihat kata Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan nama, melainkan panggilan atau sebutan. Panggilan atau sebutan. Dan nama dari Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah Yesus. Itu nama Bapa, nama Anak, Roh Kudus. Karena itu Yesus perintahkan di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi penekanan di Matius 28 ayat 19 itu adalah nama. Sedangkan dalam Alkitab 4 kali baptisan secara kolektif, semuanya tidak ada yang menggunakan baptisan dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Semuanya menggunakan baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya Bapa, Anak, Roh Kudus penjelasannya adalah Tuhan Yesus. Nah, untuk itu saya kupas khusus di topik baptisan, baru Anda bisa nangkap. Karena ini garis besarnya mungkin Anda sulit menangkapnya. Karena itu untuk bisa mengerti, masuklah ke link YouTube kami baptisan. Lalu dari kita lihat, ambil intisarinya. Dari skema ini, versi-versi baptisan
kita akan ambil intisarinya sebagai baptisan para rasul. Yang pertama, dari percik selam bendera baptisan Alkitabiah yang dijalankan oleh rasul-rasul itu adalah baptisan selam. Coba lihat, rasul-rasul melakukan baptisan selam. Kemudian tempat baptisan itu harus dilakukan di sumber air. Yang namanya sumber air itu hanya ada 3, laut, sungai, oasis. Dan ternyata di Alkitab 3-3-nya itu ada. Ada sungai Yordan, ada baptisan di laut, dan juga di oasis. Kita tinggal buktikan. Kemudian sebutan dalam baptisan itu langsung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian sikap dalam baptisan, apakah menunduk atau menengadah? Dan saya gali secara mendalam dan saya temukan baptisan gereja awal sikapnya itu ke depan. Diselamkan ke depan. Kita lihat intisarinya. Inilah baptisan versi gereja awal. Baptisan selam, tempat baptisan sungai, laut, oasis. Inilah yang disebut sumber air. Kemudian sebutan dalam nama Tuhan Yesus, sikap menundukkan kepala ke depan. Inilah baptisan gereja awal. Oke, inilah baptisan gereja awal. Mungkin Anda berkata, masa sih Anda melebih-lebihkan, Anda salah tafsir kali. Bapak Ibu, saya sudah katakan, kita nggak kupas di sini. Bapak Ibu silakan masuk ke topik baptisan saya. Oke, mungkin Anda akan berkata, lah Pak Nathan, emangnya Tuhan Yesus akan memperhatikan hal-hal yang kecil? Tempat baptisan harus kolam atau di laut, sungai. Emang Tuhan perhatikan sampai demikian? Anda silakan baca di Matius pasal 5 ayat 18-19. Tuhan Yesus katakan, satu iota atau satu titik pun tidak ada yang ditiadakan. Maksud saya itu bukan mengajak Anda kembali ke hukum Taurat. Maksudnya adalah, kalau itu firman Tuhan, satu titik, satu iota pun tidak boleh dikotak-katik. Bagian paling kecil sekalipun. Apalagi ini masalah serius, masalah baptisan. Ya? Kalau satu titik, kalau itu firman Tuhan saja nggak boleh dikotak-katik, Tuhan akan akui. Apalagi banyak ayat-ayat yang sudah kita langgar. Apalagi baptisan itu berhubungan erat dengan keselamatan. Lihat perkataan Tuhan Yesus, Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bukan sekedar percaya, tapi juga harus dibaptis untuk memperoleh keselamatan. Karena itu kalau Anda hanya percaya tapi tidak dibaptis, keselamatanmu masih tidak terjamin. Kita lihat juga 1 Petrus pasal 3 ayat 21. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Kristus Yesus. Perhatikan yang dikatakan Petrus, bukan membersihkan kenajisan jasmani. Artinya baptisan bukan untuk membereskan jasmani. Yang baptisan tujuan membereskan yang ada di dalam hati nurani. Dengan kata lain, baptisan punya kuasa mengampuni dosa. Satu-satunya yang merintangi Anda masuk surga itu adalah dosa. Tidak ada yang lain. Tidak ada lain yang membuat engkau tidak masuk surga. Satu-satunya yang membuat engkau tidak masuk surga dan dicampakkan ke neraka itu adalah dosa. Dan itu harus dibereskan. Dan satu-satunya cara yang Tuhan tawarkan untuk menyelesaikan dosa itu adalah baptisan air. Oke. Ini baru bagi orang yang baru bertobat. Lalu mungkin Anda berkata, Pak, kalau begitu setiap kali kita berbuat dosa kita harus dibaptis dong. Bukan itu. Ini pertama kali sebelum kita menjadi orang Kristen. Yesus suruh perintahkan, beritakan Injil. Setelah itu baptis. Karena sebelum kita menjadi orang Kristen ada 2 macam dosa. Dosa turunan yang dari nenek moyang kita, turun-temurun Adam dan Hawa, dan dosa pribadi. Di dalam waktu baptisan itulah kedua macam dosa itu diselesaikan. Nah setelah itu kita sudah hidup jadi orang Kristen. Sudah menjadi orang percaya. Lalu ketika kita berdosa, apakah dibaptis ulang? Tidak. Caranya adalah ada 2 macam dosa. Setelah menjadi Kristen berlaku 2 macam dosa. Itu dicatatkan di 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Dosa yang membawa maut dan dosa yang tidak membawa maut. Nah dosa yang membawa maut itu tidak ada solusi. Karena itu jangan sampai melakukan dosa yang membawa maut. Sedangkan dosa yang tidak membawa maut kita lakukan karena kelemahan kita. Berbohonglah, mencurilah, kemudian memfitnah. Itu dosa yang tidak membawa maut. Kita mohon pengampunan Tuhan. Tapi intinya semua dosa membawa maut kalau tidak diselesaikan. Nah kita lihat tentang solusi menyelesaikan dosa lewat baptisan. Lukas 3 ayat 3.
Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jelas sekali, beri dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Artinya lewat baptisan dosa kita diselesaikan, diampuni. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, ini ayat sudah kita baca, kita coba baca lebih jelas lagi. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tujuan kita dibaptis adalah untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Kemudian, Kisah Rasul 20:16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Dibaptis agar dosamu disucikan. Dibaptis agar dosamu dihapuskan. Jadi tujuan kita dibaptis menyelesaikan dosa. Karena itulah, hai bapak-bapak, ibu-ibu pendeta, pejabat gereja, ayat ini sebenarnya nggak usah ditafsirkan lagi. Khasiat baptisan menyelesaikan dosa. Tinggal Anda mau percaya atau tidak. Kalau Anda tidak mau percaya, ya susah. Nah, itulah gereja yang diajarkan oleh ajaran yang diajarkan oleh gereja awal. Bapak Ibu, ketika baptisan yang kita terima itu salah, tidak sesuai dengan Alkitab, kita mempertaruhkan 3 hal yang sangat penting. Dosamu belum tentu diampuni. Engkau belum tentu mendapatkan status sebagai anak Allah. Dan engkau keselamatannya belum tentu terjamin. Karena baptisan kita keliru. Karena itu gak main-main. Nggak main-main. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang baptisan, silakan kunjungi link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Nah, di sana itu sudah saya kupas topik-topik baptisan. Ada 8 sesi. Jadi kalau Anda baru dengar sedikit, nggak akan mengerti. Nah, 8 sesi saya kupas secara tuntas, saya kupas secara jelas. Silakan kunjungi Bible Teaching Ministry, topik baptisan sudah ada di sana semua. Tinggal Anda pelajari. Oke, yang kedua. Perjamuan kudus. Inilah doktrin kedua yang diajarkan oleh gereja awal. Khasiat dan dampak dari perjamuan kudus. Banyak umat Kristen beranggapan perjamuan kudus itu hanya sekedar memperingati kematian Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi perjamuan kudus hanya sebagai sebuah rutinitas liturgi. Rutinitas seremonial. Pokoknya kalau kita mengadakan perjamuan kudus, kita sudah menjalankan perintah Tuhan untuk memperingati kematiannya. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Ternyata perjamuan kudus itu memiliki dampak dan khasiat yang tidak boleh dianggap remeh. Lalu apakah dampak dan khasiat dari perjamuan kudus itu? Kita lihat dampak dan khasiat dari perjamuan kudus. Ada 2 dampak dan juga 2 khasiat dari perjamuan kudus. Yang namanya dampak dan khasiat itu pasti menyatu. Tidak ada khasiat maka tidak ada dampak. Kalau ada dampak berarti ada khasiat. Sama seperti obat. Bapak Ibu, sama seperti obat. Obat itu punya khasiat menyembuhkan tapi juga ada dampak. Itu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kita lihat khasiat perjamuan kudus. Kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yesus sendiri jelas sekali menekankan tentang khasiat perjamuan kudus ada 2. Apa itu? Yang pertama, hidup yang kekal. Tujuan kita percaya Yesus adalah mendapatkan hidup yang kekal. Kalau gitu, perjamuan kudus berhubungan dengan kehidupan yang kekal, maka perjamuan kudus harus sesuai dengan Alkitab. Dan yang kedua, dibangkitkan pada akhir zaman. Ini 2 khasiat penting dari perjamuan kudus. Sedangkan dampaknya Pak, jika cara perjamuan kudus kita keliru, tidak sesuai dengan petunjuk Alkitab, kita akan kehilangan 2 khasiat ini. Karena Anda pegang pisang goreng, lalu Anda doakan, inilah tubuh Tuhan. Emang Tuhan mau mengakui pisang goreng sebagai tubuhnya? Lalu Anda pegang Fanta, pegang Coca-Cola, pegang Sprite. Lalu Anda doakan, inilah darah Tuhan. Emangnya Tuhan mengakui Fanta, Coca-Cola sebagai darahnya? Karena itu menurut saya, ketika tidak sesuai dengan Alkitab, Anda kehilangan 2 khasiat. Lalu dampak. Yang akan muncul malah dampak. Dampak perjamuan kudus juga ada 2. Yang pertama kita baca di 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Perhatikan ini dampaknya.
berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ini dampak secara rohani. Dosa. Ternyata ketika kita salah memakan tubuh Tuhan, salah mengikuti perjamuan, makan roti dan anggur perjamuan, keliru, sembarangan, kita berdosa kepada Tuhan. Nah, kalau makan saja bisa mendatangkan dosa, apalagi cara membuat bahan roti perjamuan, anggur perjamuan. Ketika pendeta salah membuat roti dan anggur perjamuan, sembarangan memakai bahan, kita lebih berdosa lagi. Karena kalau yang makan saja berdosa, apalagi yang membuat. Karena yang mengalami dampaknya. Jadi ibaratnya itu, ketika kita berikan racun kepada orang lain, orang itu mati. Bukan berarti orang yang meracuni itu tidak akan mati. Anda sengaja atau tidak sengaja. Misalnya Anda memberikan sebuah roti nih kepada orang. Setelah orang itu makan roti itu kemudian muntah-muntah, diare, meninggal. Polisi pasti akan mencari roti yang dimakan itu kira ada kandungan racun nggak? Nah, lalu siapa yang memberikan roti itu? Kalau Anda yang memberikan roti, Anda akan mengalami sanksi. Anda akan bisa masuk penjara. Gara-gara engkau memberikan roti, engkau membuat orang itu mati. Padahal engkau tidak tahu rotinya mengandung racun. Nah, demikian pula dalam perjamuan. Kalau yang makan saja berdosa, apalagi yang menyiapkan roti dan anggur perjamuan. Wah, itu bahaya sekali. Maka harus sama seperti gereja rasul-rasul. Lalu dampak yang kedua. 1 Korintus 11 ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Perhatikan ada 3 dampak secara fisik. Yang pertama, badan akan lemah. Kan aneh, setelah makan roti perjamuan badanmu akan lemas. Kemudian engkau akan jatuh sakit. Kalau tidak mendapat pengampunan Tuhan, engkau tidak mohon pengampunan Tuhan, bertobat, ujung-ujungnya engkau akan meninggal. Gara-gara perjamuan engkau bisa mati. Nah, ini adalah dampak secara jasmani. Bapak Ibu yang saya kasih, betapa mengerikannya. Nah, kalau perjamuan itu ada khasiat, pasti ada dampak. Dan dampaknya ada 2, khasiatnya juga ada 2. Karena itu untuk menghindari dampak dan mendapatkan khasiat dari perjamuan kudus yang kita adakan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Apakah dalam melakukan perjamuan kudus kita boleh sembarang memakai bahan perjamuan? Artinya mau pakai roti dan anggur dari bahan apa saja boleh, sah-sah saja. Waktu COVID melanda, banyak gereja-gereja tidak ibadah secara offline atau onsite, tapi ibadah secara online. Salah satunya ibadah lewat Zoom. Nah, saya pernah 1 kali mengikuti ibadah di sebuah gereja yang mengadakan ibadah lewat Zoom. Kebetulan hari itu ada perjamuan kudus. Akhirnya selesai khotbah, pendeta mengatakan kepada jemaat yang ada di dalam Zoom, Bapak Ibu di rumah, sekarang Bapak Ibu kita kejar waktu. Apa yang ada di rumah Bapak Ibu? Ketemu pisang goreng, roti tawar, bakpao, apapun itu. Pegang sekarang, pegang. Kita akan berdoa. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Karena ini setelah kita doakan akan menjadi tubuh Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu. Jika di rumah ada yang pegang pisang goreng. Lalu didoakan akan menjadi tubuh Tuhan. Lagi pegang singkong, tape didoakan menjadi tubuh Tuhan. Sembrono. Emangnya Tuhan Yesus mau mengakui tape, ragi sebagai tubuhnya? Masalah. Lalu pendeta berkata lagi setelah doakan, Bapak Ibu pegang minuman apa saja, Coca-Cola, Fanta, kopi, Sprite, nggak apa-apa. Silahkan pegang sekarang. Kita akan berdoa, mendoakan darah Tuhan. Lalu pendeta mulai pimpin doa. Doanya ya doa perjamuan kudus, mendoakan darah Tuhan. Inilah darah Tuhan, darah yang ditumpahkan dari bukit Golgota. Jadi yang pegang Coca-Cola membayangkan darah Tuhan itu berarti seperti Coca-Cola. Ini kan mengerikan. Bapak Ibu yang saya kasih, kacau. Makanya saya membuat khusus topik tentang perjamuan kudus. Terdiri dari 7 sesi. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke topik itu. Bahan dan cara perjamuan kudus. Berikut ini kita akan melihat garis besar bahan dan cara membuat roti dan anggur perjamuan yang sesuai dengan petunjuk Alkitab. Garis besarnya, karena tidak mungkin saya kupaskan di sini. Kita lihat roti perjamuan. Aturannya seperti apa? Yang pertama, menggunakan roti yang tidak beragi. Artinya roti perjamuan Tuhan itu tidak boleh ada kandungan ragi. Kalau roti yang tidak beragi itu pasti bantet, kenyal. Kemudian yang kedua, roti itu hanya 1 buah. Karena Tuhan Yesus punya tubuh hanya ada 1.
Nggak boleh memunculkan roti lebih dari satu. Yang ketiga, menggunakan roti yang dipanggang atau dibakar di atas api. Lalu anggurnya aturan seperti apa? Yang pertama, 1 cawan anggur setelah didoakan baru dibagi-bagikan. 1 cawan anggur, bukan 2 cawan atau lebih. Kemudian menggunakan anggur yang belum mengalami fermentasi. Dengan kata lain, sari buah anggur yang masih segar. Artinya anggur yang belum mengandung kadar alkohol. Nah, itu ada ayat-ayat Alkitabnya. Silakan Bapak Ibu kunjungi topik perjamuan kudus, karena semua itu sudah saya sajikan secara lengkap di Bible Teaching Ministry. Nah, di sana Bapak Ibu lihat. Karena yang saya sajikan itu adalah perjamuan kudus di gereja awal. Perjamuan kudus yang dijalankan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Seperti apa? Bahannya dan sebagainya. Itu sudah saya kupas secara lengkap. Tinggal Anda penasaran tidak? Tinggal Anda benar-benar mau mencari ajaran yang sesuai Alkitab enggak? Terutama bagi hamba-hamba Tuhan. Bagi Anda sebagai umat Kristen. Engkau harus menerima tubuh dan darah Tuhan supaya mendapatkan hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Tapi tubuh dan darah Tuhan yang sesuai dengan petunjuk Alkitab. Bukan sembarang mengikuti perjamuan. Lalu yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Bapak Ibu, nah karena topik dipenuhi Roh Kudus cukup panjang, maka saya akan kupas topik ini di sesi yang keempat. Jadi topik Roh Kudus, kemudian basuh kaki dan hari Sabat saya akan kupas di sesi yang keempat. Karena itu harapan saya Bapak Ibu bisa tetap rutin mengikuti masuk ke sesi yang keempat pada minggu yang akan datang. Supaya lengkaplah 5 doktrin utama gereja rasul-rasul. Karena kita ingin kembali ke gereja awal. Nah, Anda mau terima atau tidak terima, saya sudah sajikan. Nah, itu selanjutnya terserah pada Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati, kita akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih penyertaan Engkau. Hari ini kami sudah dibukakan bahwa gereja awal memiliki 5 doktrin utama. Baptisan, perjamuan kudus, basuh kaki, Roh Kudus, dan hari Sabat. Berikan hati seorang murid kepada seluruh hamba Tuhan yang mendengarkan pengajaran ini. Seluruh aktivis, pengerja, pejabat gereja, supaya kami boleh mengajarkan sesuai dengan petunjuk Alkitab. Demikian pula umat Kristen dimanapun mereka berada, jemaat GCC dimanapun mereka berada, supaya mereka mendapatkan pengetahuan yang benar akan ajaran firman Tuhan. Berikan hati seorang murid dan kerendahan hati bagi kami untuk belajar rendah hati, menerima dan menjalankannya. Terima kasih Tuhan. Demikianlah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan di sesi yang keempat di minggu depannya. Masih 5 doktrin utama gereja para rasul. Tuhan Yesus berkati. Sedang kau lakukan. Ku tahu kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaranmu. Berikan ku hati sebagai muridmu yang mendapat hikmatmu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu.
agar ku semakin serupa gambaranmu.